Hai Sidul Tuber, rasanya suatu hal yang sangat sulit untuk kabur dari penjara. Hanya para penjahat penuh keberanian dan jenius yang bisa menyiasati bagaimana caranya meloloskan diri dari tempat yang dijaga terus-menerus selama 24 jam ini. Tapi rupanya ada banyak kasus di mana para tahanan berupaya melarikan diri dari penjara. Sebagian ada yang melakukannya seorang diri, sementara sebagian lagi berkelompok. Berbagai trik dan cara yang mencengangkan dilakukan agar para penjaga tak menyadari aksi mereka. Siapa sajakah mereka? Yuk tonton terus video ini sampai habis agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa subscribe jika belum, oke? Yoshi Shiratori. Kisah pelarian Shiratori bermula pada tahun 1936. Ia berhasil kabur dengan membobol pintu sel menggunakan kunci dari sepotong kawat. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Ia tertangkap lagi diganjar hukuman seumur hidup di sebuah penjara di Akita. Di penjara itu ia kembali berulah. Tahun 1942 ia kabur lewat ventilasi udara. Dia ditangkap lagi dan dijebloskan ke penjara Al-Bashiri yang pengamanannya jauh lebih ketat. Orang-orang berpikir inilah tempat terakhir bagi Shiratori. Namun Shiratori yang cerdas melihat cara yang nyaris mustahil buat orang lain untuk kabur. Setiap hari ia menumpahkan sedikit sup miso yang menjadi jatah makanannya ke terali besi penjara. Setelah sekian lama, terali besi itu berkarat dan rapuh. Saat itulah ia membobol terali besi, lalu naik ke atas atap penjara dan kabur. Pada tahun 1946, Shiratori tertangkap lagi dan dijatuhi hukuman mati di penjara Sapporo. Lagi-lagi dia berhasil kabur dengan cara menggali terowongan menggunakan mangkuk makan. Pada tahun 1948, ia ditangkap kembali setelah mengaku kepada seorang polisi bahwa ia adalah seorang narapidana yang telah melarikan diri. Hukuman matinya dicabut dan Shiratori menjalani hukuman 26 tahun sebelum akhirnya dibebaskan bersyarat pada tahun 1961. Karena dikenal sebagai seniman melarikan diri, adegan Shiratori kabur dari penjara juga diabadikan di Museum Abashiri. Choi Gak-bok. Choi Gak-bok adalah seorang narapidana asal Korea yang kabur dari penjara lewat aksi menakjubkan lolos dari lubang makanan. Choi sama sekali tidak menyangka bahwa latihan yoganya selama 23 tahun suatu saat akan berguna untuk kabur dari penjara. Pada awalnya, ia meminta minyak perawatan tubuh sejenis baby oil kepada sipir penjara yang digunakan untuk aksi kaburnya. Keesokan harinya, ia melumasi tubuhnya dengan minyak tersebut dan mempraktekkan teknik yoga untuk lolos dari lubang makanan yang hanya berukuran 6x17 inci. Hebatnya, aksi ini dilakukan dengan sangat cepat, yaitu 34 detik saja. Aksi Choi yang sangat mulus membuat sipir penjara terperangah saat mendapati Choi sudah tidak ada di selnya dengan keadaan pintu sel tanpa kerusakan sedikit pun. Aksi Choi yang menggemparkan mendapatkan liputan luas dari media Korea yang menjulukinya dengan Korean Houdini. Sayangnya, Choi kembali tertangkap 6 hari kemudian dan dimasukkan dalam sel dengan lubang makanan yang lebih kecil dari yang sebelumnya. John Dellinger. John Herbert Dellinger adalah seorang perampok bank terganas di Amerika. Ia merampak 24 bank serta 4 kantor polisi dan berhasil melarikan diri dari penjara 2 kali dalam karir kriminalnya. Untuk terakhir kalinya Dellinger ditangkap pada tahun 1934 dan dikirim ke penjara Crown Point. Polisi mengatakan ke media bahwa Dellinger tak akan mampu lagi melarikan diri. Namun Dellinger dengan cepat mematahkan omong kosong polisi itu. Ia membuat pistol palsu dengan sepotong kayu yang diambil dari rak di selnya serta pisau cukur yang digunakan untuk mengukirnya.
Dillinger menipu seorang penjaga untuk membuka selnya dan kemudian menyandera 17 orang sebelum akhirnya mengunci para penjaga di sel penjara mereka. Dia kemudian berhasil melarikan diri. Dillinger mampu menghindari polisi di 4 negara bagian sekaligus sebelum akhirnya pada 22 Juli 1934 terjadi baku tembak di Chicago. Dillinger ditembak 3 kali dan dinyatakan tewas setelah itu. Jack Shepherd. Jack Shepherd adalah perampok dan pencuri paling terkenal di abad ke-18. Pelarian spektakulernya dari berbagai penjara membuatnya menjadi bajingan paling glamor di London. Pria muda yang baru berusia 22 tahun itu berkali-kali berhasil melarikan diri. Kisah pelarian Jack Shepherd telah menginspirasi banyak film dan cerita. Jika kalian pernah melihat film atau membaca cerita di mana orang melarikan diri dengan menggunakan kain yang diikat menjadi satu untuk menuruni tembok, maka itu adalah trik yang digunakan oleh Shepherd untuk melarikan diri dari penjara. Selain itu, Shepherd juga pernah berhasil menerobos cerobong asap penjara, menjebol pintu berlapis, menjebol atap hingga melompati tembok penjara, lalu berjalan melalui atap rumah penduduk dan menghilang. Pada suatu hari, saat ia berhasil tertangkap, kaki dan tangannya dirantai. Namun lagi-lagi Shepherd berhasil melarikan diri dengan menggunakan kawat untuk mencongkel gembok rantai. Akhirnya setelah beberapa kali ditangkap dan berhasil melarikan diri, Shepherd jatuhi hukuman gantung pada 16 November 1724 di Tyburn. Kabur dari Alcatraz. Ini adalah salah satu pembobolan penjara paling cerdik sepanjang masa. Pada tanggal 11 Juni 1962, 3 orang tahanan berhasil kabur dari penjara Alcatraz, penjara pulau federal di lepas pantai San Francisco. 3 orang ini adalah Frank Morris, Clarence Anglin, dan John Anglin. Ketiga orang ini berhasil keluar dari penjara terketat sedunia hanya dengan memanfaatkan sendok dan meninggalkan boneka bubur kertas di tempat tidur untuk mengecoh polisi. Mereka bertiga menghabiskan waktu selama 6 bulan untuk menggali terowongan dengan menggunakan sendok yang dipertajam. Setelah berhasil keluar dari penjara, mereka menyeberangi samudera dengan rakit yang mereka buat dengan barang-barang bekas di atap loteng penjara. Tapi yang terjadi selanjutnya telah membingungkan para sejarawan selama beberapa dekade. Tubuh mereka tidak pernah ditemukan, membuat banyak orang bertanya-tanya apakah mereka telah tewas di Teluk San Francisco yang berombak atau berhasil mencapai pantai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.